Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Yulia Fitriani. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bab statistika tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan ilmu statistika. Misalnya, ketika kenaikan kelas tiba, pasti kalian menerima raport, kan? Dalam raport, dicantumkan nilai rata-rata tiap mata pelajaran di satu kelas. Cara menentukan nilai rata-rata tersebut merupakan salah satu contoh dari penggunaan ilmu statistika. Jadi, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar cara menentukan mean atau rata-rata, median, dan modus dari data tunggal. Selamat belajar! Ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu mean atau rata-rata, adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, disimbolkan dengan X bar. Ada 3 rumus mean atau rata-rata, yaitu 1. Rata-rata data tunggal. Yang kedua, rata-rata data dalam bentuk tabel frekuensi. Dan yang ketiga, rata-rata data gabungan. Berikut contoh rata-rata data tunggal. Hai teman-teman, namaku Ali. Nilai ulangan matematikaku 75, 80, 83, 72, 90. Bantu aku mencari nilai rata-rata ya. Ayo bantu Ali mencari rata-rata nilai ulangan matematikanya. Nilai ulangan matematika Ali 75, 80, 83, 72, 90. Rata-rata atau disimbolkan dengan X bar sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyak data. X bar sama dengan jumlah semua data berarti jumlah seluruh nilai ulangan matematika Ali, yaitu 75 ditambah 80 ditambah 83 ditambah 72 ditambah 90. Dibagi banyak data. Banyak data ini banyaknya seluruh nilai ulangan matematika Ali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak data sama dengan 5. X bar sama dengan 400 dibagi 5. X bar sama dengan 80. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika Ali adalah 80. Selanjutnya, contoh rata-rata data dalam bentuk tabel frekuensi. Nilai ulangan IPA siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Yang memperoleh nilai 60 sebanyak 1 siswa. Yang memperoleh nilai 70 sebanyak 2 siswa, yang memperoleh nilai 80 sebanyak 2 siswa, yang memperoleh nilai 90 sebanyak 4 siswa, dan yang memperoleh nilai 100 sebanyak 1 siswa. Berapa rata-rata nilai ulangan IPA siswa kelas 8 tersebut? Untuk menjawab soal ini, silahkan simak penjelasan berikut. Langkah pertama, kita kalikan nilai dengan frekuensi. 60 dikali 2 sama dengan 120. 70 dikali 1 sama dengan 70.
80 dikali 2 sama dengan 160. 90 dikali 4 sama dengan 360. Dan 100 dikali 1 sama dengan 100. Rata-rata atau disimbolkan dengan X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. X bar sama dengan jumlah semua data berarti jumlah seluruh hasil perkalian dari nilai dan frekuensi, yaitu 120 ditambah 70 ditambah 160 ditambah 360 ditambah 100. Kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data ini jumlah seluruh frekuensi, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1. Sehingga diperoleh X bar sama dengan 810 dibagi 10. X bar sama dengan 81. Jadi, rata-rata nilai ulangan IPA siswa kelas 8 adalah 81. Selanjutnya, min atau rata-rata gabungan dirumuskan dengan X bar gabungan sama dengan N1 dikali X1 bar ditambah N2 dikali X2 bar dibagi N1 ditambah N2. Dengan X bar gabungan sama dengan rata-rata gabungan, N1 sama dengan banyak kelompok 1, X1 bar sama dengan rata-rata kelompok 1, N2 sama dengan banyak kelompok 2, dan X2 bar sama dengan rata-rata kelompok 2. Berikut contoh rata-rata gabungan. Pada kelas 8 SMP Negeri 2 Keker terdapat 30 orang siswa perempuan dan 20 orang siswa laki-laki. Jika nilai rata-rata ulangan matematika siswa perempuan adalah 80 dan siswa laki-laki adalah 75, berapakah nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut? Kita jawab. Diketahui N1 sama dengan jumlah siswa perempuan yaitu 30. X1 bar sama dengan nilai rata-rata ulangan matematika siswa perempuan yaitu 80. N2 sama dengan jumlah siswa laki-laki yaitu 20 dan X2 bar sama dengan nilai rata-rata ulangan siswa laki-laki yaitu 75. Kemudian kita masukkan dalam rumus X bar gabungan. Sehingga diperoleh X bar gabungan sama dengan N1 itu 30, X1 bar 80 ditambah N2 20 dikali X2 bar 75 dibagi N1 30 ditambah N2 20. X bar gabungan sama dengan 30 dikali 80 sama dengan 2400 ditambah 20 kali 75 sama dengan 1500 dibagi 30 ditambah 20. X bar gabungan sama dengan 3900 dibagi 50. X bar gabungan sama dengan 78. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 78. Ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Median adalah nilai atau data tengah dari keseluruhan data setelah diurutkan. Rumus median dibagi menjadi dua. Yang pertama, median untuk data ganjil. Rumus untuk median data ganjil sama dengan X N ditambah 1 dibagi 2.
dengan xn sama dengan data ke n, dan n sama dengan banyak data. Dan yang kedua, median untuk data genap. Rumus untuk median data genap sama dengan x, n dibagi 2 ditambah x, n dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Dengan xn sama dengan data ke n, dan n sama dengan banyak data. Untuk lebih memahami tentang median, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sebuah data yaitu 10, 5, 7, 8, 7, 9, 8, 4, 6. Tentukan median dari data tersebut. Untuk menentukan median, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga diperoleh data terurut yaitu 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Selanjutnya kita tentukan banyak datanya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Karena banyak datanya ganjil, kita gunakan rumus median untuk data ganjil. Median untuk data ganjil sama dengan x, n ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan x, 9 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan x, 10 dibagi 2. Sama dengan x 5. Kita perhatikan data terurut. 4 merupakan data yang pertama. 5 merupakan data yang kedua, 6 merupakan data yang ketiga, 7 merupakan data yang keempat, 7 merupakan data yang kelima. Jadi, X5 sama dengan 7. Sehingga diperoleh median sama dengan 7. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita akan membahas median dari data dalam bentuk tabel frekuensi. Berikut nilai ulangan matematika kelas 9 SMP Negeri 2 Geger. Median dari data tersebut adalah: untuk menentukan median dari data dalam bentuk tabel frekuensi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan urutan datanya. Dari soal, nilai 5 memiliki frekuensi sebanyak 9. Jadi, nilai 5 ada di urutan data ke-1 sampai ke-9. Selanjutnya, nilai 6 memiliki frekuensi sebanyak 10. Jadi, nilai 6 ada di urutan data ke-10 sampai ke-19. Kenapa dimulai dari urutan data ke-10? Karena di data sebelumnya urutan datanya berakhir di urutan data ke-9. Maka selanjutnya urutan data ke-10. Dan kenapa diakhiri urutan data ke-19? Karena jumlah frekuensi seluruhnya yaitu 9 ditambah 10 sama dengan 19. Jadi urutan datanya sampai urutan data ke-19. Berikutnya, nilai 7 memiliki frekuensi sebanyak 12. Jadi, nilai 7 ada di urutan data ke-20 sampai ke-31. Sama, kenapa dimulai dari urutan data ke-20? Karena di data sebelumnya berakhir di urutan data ke-19. Jadi, untuk nilai 7 dimulai dari urutan data ke-20. Dan kenapa berakhir di urutan data ke-31? Karena jumlah frekuensi seluruhnya yaitu 9 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 31. Begitu pula untuk menentukan urutan data selanjutnya. N sama dengan jumlah frekuensi sama dengan 40, diperoleh dari jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 9 ditambah 10
ditambah 12, ditambah 6, ditambah 2, ditambah 1. Sehingga data di atas merupakan median dari data genap. Maka untuk menentukan mediannya menggunakan rumus median data genap, yaitu X, N dibagi 2, ditambah X, N dibagi 2, ditambah 1 dibagi 2. Median sama dengan X, N-nya sama dengan 40, dibagi 2, ditambah X, 40 dibagi 2, ditambah 1 dibagi 2. Median sama dengan X, 40 dibagi 2 sama dengan 20, ditambah X, 40 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 21 dibagi 2. X20 artinya data di urutan ke-20, yaitu bernilai 7. Dan X21 artinya data di urutan ke-21 sama, bernilai 7. Jadi median sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Median sama dengan 14 dibagi 2. Median sama dengan 7. Ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus dalam suatu data bisa lebih dari satu, dan ada juga data yang tidak memiliki modus. Berikut contoh dari modus. Diketahui nilai ulangan matematika dari 10 siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Keker sebagai berikut: 70, 75, 80, 70, 85, 90, 80, 90, 90, 100, 80. Tentukan modusnya. Untuk menentukan modus, kita hitung banyaknya masing-masing dari data tersebut. Diperoleh nilai 70 ada sebanyak 2, nilai 75 ada sebanyak 1, nilai 80 ada sebanyak 3, nilai 85 ada sebanyak 1, nilai 90 ada sebanyak 2, nilai 100 ada sebanyak 1. Jadi, nilai 80 merupakan nilai yang paling sering muncul, sehingga modusnya sama dengan 80. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.